Kalau nyeruput kopi itu harus bunyi nggak sih? Katanya harus bunyi ya? Lebih nikmat kalau bunyi sih. Gitu ya? Iya, bener. Harus kayak gitu ya. Bener. Tapi ini masih panas banget di cuaca yang panas. Halo, Ugi. Misbah. Wah, ini spesial untuk Roy kali ini. Aku langsung sediakan kopi di sini karena aku tahu kalau kamu adalah pecinta kopi. Bener ya? Bener. Berarti riset aku tuh Nggak salah. Nggak salah. Nah, ini kita kenalan dengan Mas Misbah. Kok nyebutnya Mas Misbah ya? Ya, boleh Misbah aja. Dengan Mas aja kali ya? Boleh. Orang Jawa. Orang Jawa. Jawa mana? Jawa, Jogja sih lebih tepatnya. Oh, Jogja. Berarti deketan aku Magelang. Oh iya, dekat banget. Magelang, Purwokerto. Oke lah ya. Ayo kita sambil minum kopi dulu, sambil boleh. santai-santai. Oh, Sila cheers. Aduh. Kalau kalau nyeruput kopi itu harus bunyi nggak sih? Katanya harus bunyi ya? Lebih nikmat kalau bunyi sih. Gitu ya? Iya, bener. Harus kayak gitu ya. Bener. Tapi ini masih panas banget di cuaca yang panas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mm. Gitulah, baik. Baik aja ya? Baik aja. Baik aja. Nah, ini ngomongin tentang kopi, katanya emang bener-bener suka kopi. Iya, bener Sejak banget. kapan emangnya? Untuk sejak kapannya mungkin sejak SMP kali ya. Cuman kalau dulu kita kan belum kenal ya kopi-kopi kayak gini lah. Kalau dulu sih mungkin kayak kopi Kapal Api dan teman-temannya gitu. Ups, Oke. nyebut brand nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, Oke, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Sikat. Ya nanti ya kopi-kopi saset Ya. lah kalau kita kenal dulu. Cuman sering berjalannya waktu ya dikenali juga dengan kopi-kopi biji dan segala macam. Mengolah prosesnya yang baik kayak gimana dan akhirnya menikmati yang benar seperti apa ya. Akhirnya ketagihan gitu sampai Jadi sekarang. penikmat kopi itu nggak hanya untuk menikmati aja, tapi sampai mempelajari gimana yang enak, Yap, bener. prosesnya seperti apa, Ya. gitu-gitu ya. Bener. Tapi, nah aku tuh sebelum Mas Misbah kesini, gitu, aku juga sempat meriset-riset dulu kan. Oke. Oh, Mas Misbah tuh kayak apa? Nah, salah satunya adalah tentang suka kopi. Yap. Dan aku lihat juga tentang filosofi kopi itu ternyata yang salah satunya kopi itu tuh bikin penyemangat. Bener Gitu. banget. Jadi biasanya makanya orang-orang tuh suka menikmati kopi itu ketika di pagi hari sebelum memulai kegiatan. Bener banget. Gitu, dan juga katanya pengikat rasa gitu kan. Waduh. Rasa apa itu? Katanya punya ciri khas dari sebuah secangkir kopi ini dengan dengan beserta air kopinya ini tuh rasanya yang ciri khas tuh bikin orang-orang itu jadi punya rasa yang berbeda ketika kalau misalnya habis minum kopi Bener gitu. banget. Bener Jadi, ya? kalau untuk yang pertama ya filosofi terkait penyemangat itu, nah sebenarnya itu bener banget. Kenapa? Karena kan kalau misalnya secara kimia nih, kopi itu kan ada kafeinnya ya. Dimana oke. kalau kita bisa bilang itu memacu endorfin, jadi kayak kita juga lebih melek lah gitu. Dan kenapa di pagi kan biasanya kita pagi ngantuk tuh masih apa segala macam, dan untuk memulai pagi itu kenapa kita butuh kafein ya biar untuk lebih semangat aja sih, lebih happy gitu. Nah, kalau untuk yang kedua Iya. terkait pemikat rasa itu tadi adalah ya balik lagi ya, kalau kita ngomongin kopi kan emang nggak ada habisnya ya, dari tiap daerah punya ceritanya masing-masing, cara penyeduhannya punya cara masing-masing dan segala macam, yang akhirnya dimana ketika kita ngobrol nih, wah itu nggak akan ada habisnya gitu. Bahkan ada fakta sebenarnya, pernah baca buku atau denger di mana gitu podcast kurang lebih yang bilang bahwa revolusi Prancis itu juga awalnya dari warung-warung kopi gitu, karena kan Eropa dulu itu sangat kental dengan teh ya, makanya kayak ada English breakfast dan segala macam. Nah waktu itu di awal Prancis mulai ada kedai-kedai kopi dan segala macam, mulai ada pemikiran dan segala macam, sampai pada akhirnya revolusi Prancis itu dimulai memang dari kedai-kedai kopi yang bermunculan di Prancis sih sebetulnya. Menarik banget, akhirnya tersebar gitu ya. Bener banget. Sampai sekarang ya. Wah, ini berarti emang bener-bener ya udah tahu semua sejarahnya itu sampai dalam-dalam nih berarti. Belum semuanya. Belum semuanya ya. Tapi emang
cara menikmati kopi yang enak versi Mas Misbah tuh gimana sih? Kalau untuk yang versi enak sih sebenarnya kalau dari aku biasanya memang pasti pagi ya. Kalau untuk ngomongin waktu biasanya kita di pagi. Terus kalau untuk penyeduhnya ya terserah, kalau misalnya pas cuaca memang lagi agak panas ya kita coba bikin yang dingin. Cuman kalau misalnya cuacanya biasa-biasa aja atau bahkan lagi hujan ya biasanya kita bikinnya yang panas aja gitu. Oh, oke. Iya, cuman kalau untuk secara teknik sih yang paling suka mungkin lebih ke dripnya ya gitu. Dripnya. Jadi, iya, jadi kayak kita bikin V60 dan teman-temannya. Berarti tanpa campuran yang kayak susu susu SKM gitu enggak ya? Kayak bener-bener yang murni kayak gini ya. Murni kayak gini aja. Ini menurut aku sih agak pahit ya di lidah ya gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Biar nyamain kayak Mas Misbah nih. Tapi nih kegiatan, ini kita ngomongin kegiatan Mas Misbah deh gitu kan. Boleh. Kesehariannya ini atau enggak seluruhnya deh. Lagi sibuk apa sekarang gitu? Kalau untuk sibuk mungkin sekarang lebih sering hobi basket aja sih. Basket? Iya. Menarik banget nih. Ini tuh waktu yang di episode pertama tuh kita pernah mau main ke kita nih di kantor kita ini ada namanya taman dekat sini. Dia tuh ada lapangan, ada lapangan basket yang nggak bagus-bagus banget sih. Cuma bisa lah kalau misalnya mau main-main cantik lucu-lucuan gitu. Kita kesana kali ya. Boleh. Tapi sambil tuh tapi sembari ngabisin kopi bentar kali ya. Harus dihabisin. Oke, kita ngelanjut lagi nih ya. Kita udah di taman deket kantor Equit. Bagus ya tamannya ya? Enak ya? Enak. Adem, sore-sore. Ini tinggal, harusnya ini nih, ada anak kecil yang dibedakin sambil dimakan sop. Bener, dikejar-kejar gitu. Dikejar, ayo makan! Oke Mas Isa, aku ngelanjutin ngobrolan tadi nih. Boleh. Selain basket, sibuknya apa lagi sih Mas? Yang pertama jelas keluarga ya, karena sudah berkeluarga, udah punya anak satu juga ya, itu umur 3 tahun, jadi ya taulah gimana susahnya ngurus anak kecil ya. Itu terus yang juga pasti kerja gitu kan, terus ya paling sambil hobi olahraga yang tadi tak bilang sih, basket, kadang juga ada teman ngajakin badminton gitu. Oke. Kerjanya spesifiknya bidang apa nih? Untuk spesifiknya ngerjain aja? Lebih ke desain sih. Kalau mungkin kalau di luaran banyak yang bilang UI UX design ya, jadi ngerjain produk gitu. Nah produknya apa? Untuk saat ini sih lebih produk investasi ya gitu. Jadi bikin aplikasi sama websitenya, desainnya itu investasi securities crowdfunding sih gitu. Namanya Equit. Oh, tahu banget nih. Dibocorin nih. Tapi aku kaget juga loh Mas Misbah ini ternyata sudah berkeluarga dan punya anak satu. Aku baru tahu sekarang. Oh iya. Oke, tapi ini aku ngomongin masa lalu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Oke, jadi waktu masa lalu itu nih. Waktu zaman masih belum menikah lah. Yap. Dideketin sama banyak cewek nggak sih gitu? Terus kayak boleh nggak sih kayak kita flashback dikit gitu? Kayaknya nggak ada ya. Percaya nggak? Aku sih nggak percaya sih. Serius? Kalau dideketin pasti ada lah. Juga semua cowok pasti ada. Berapa? Totalnya berapa? 10, 15? Nggak nyampe ya? Dikit aja. Oke. Tapi dari semua yang pernah dideketin sama Mas Misbah atau mereka yang ngedeketin Mas Misbah gitu, ada nggak sih kayak hal-hal yang disukai atau tidak disukai dari ceweknya atau Mas Misbahnya gitu? Kalau disukai atau nggak disukai mungkin balik lagi ke masing-masing ya sebenarnya. Cuman kalau dari aku pribadi mungkin lebih kayak karena kan morning person ya, jadi karena kalau morning person biasanya tepat waktu dan segala macam. Jadi kalau misalnya yang paling nggak suka sih mungkin lebih kayak ketelatan. Kalau misalnya tepat waktu itu menjadi satu hal yang harus gitu. Jadi kalau misalnya udah jam 8 ya udah jam 8 memang harus online dan segala macam. Itu satu. Mungkin kedua juga karena sebenarnya udah terbiasa hidup sendiri dari lama ya. Maksudnya karena dulu merantau lah gitu. Jadi kayak rapi apa segala macam memang harus dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya kadang ada beberapa yang misal dekat nih dan ternyata
orangnya sedikit messy, mungkin sedikit berantakan gitu, mungkin sedikit nggak suka. Cuman Oh, bukan berarti oke. tiba-tiba totally nggak suka, nggak juga gitu. Tapi pada akhirnya ya itu sih, karena memang basically berkaca dari diri sendiri aja. Oh, nah kan ini dari banyak kesibukannya, waktu zaman sebelum menikah harus bisa membagi waktu dengan wanita yang didekati, dengan temennya. Ini cara membagi waktunya tuh gimana sih gitu setelah menikah dan sebelum menikah deh. Oke, mungkin kalau misalnya ngomongin sebelum dan sesudah menikah. Sebelum dulu. Oke, kita ngomongin sebelum dulu ya. Ya. Mungkin lebih enak ya ngebagi waktunya, karena kan balik lagi kalau misalnya sebelum menikah kan prioritasnya masih diri sendiri ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya memang ada teman tiba-tiba ngontek ayo nongkrong gitu, wah itu bisa berangkat saat itu juga atau jadi gas gitu ya. langsung gas gitu. Atau mungkin kadang ada teman tiba-tiba ngajakin kemana gitu. Nah itu karena memang waktunya masih banyak luangnya, itu biasanya bisa. Nah untuk ngebaginya gimana? Mungkin kalau dulu sama sih, kita ngomongin balik lagi ke prioritas ya. Pasti juga kalau misalnya masih kuliah, prioritasnya juga pasti kuliah ya gitu, belajar segala macam. Cuman kalau misalnya udah mulai kerja, karena kan dulu sempat nyambi kuliah dan kerja juga, jadi ya waktu itu memang prioritas pertama pasti kuliahnya dulu, kedua baru pekerjaannya. Nah ketiga kalau misalnya memang ada sisa waktu biasanya lebih main ya. Oh. Gitu. Kalau setelah menikah? Kalau setelah menikah mungkin kewajibannya lebih banyak nih, pasti lebih banyak ya pasti, karena ada waktu yang harus dikorbankan secara tidak langsung itu kepada istri, kepada anak kalau misalnya memang udah punya. Jadi biasanya kalau untuk sekarang secara prioritas mungkin paling pertama pekerjaan, kedua keluarga ya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin kalau kita ngomongin dulu weekend gitu ya bisa kemana aja, atau mungkin sendirian di kamar seharian gitu kan, nggak boleh ngapain. Boleh kalau dulu. Kalau dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya kalau misalnya tiba-tiba ada ajakan kemana gitu ya pasti harus ikut gitu. Tapi sekarang suka diem di kamar sendirian gitu? Kalau diem di kamar sendirian enggak sih, mungkin kayak di depan komputer sendirian gitu, karena itu kan emang dari dulu hobi ngegame ya. Gitu, dan gamenya game PC, jadi dari dulu ya, bahkan kalau dulu sebelum menikah seringnya kayak semalaman gitu ngegame sampai pagi gitu. Nggak dimarahin tuh? Kalau dulu ya nyolong-nyolong dikit lah ya gitu. Tapi kalau sekarang saya emang udah nggak bisa ya, karena kan mau nggak mau juga, maksudnya karena pekerjaan juga paling utama juga kan. Jadi kalau misalnya kurang tidur juga dari sisi pekerjaan pasti nggak maksimal dong. Gitu. Ini kayaknya Mas Bila nih idaman-idaman wanita gitu nggak sih? Sangat tidak. Mas, kita ngobrolnya sambil itu mau nggak, Mas? Kita sambil main basket. Boleh. Ya kita sambil main basket yuk. Ini kita punya bola basket di sini. Waduh. Ya kita langsung ya main ya. Boleh. Nih kita ngobrolnya sambil main basket, nggak apa-apa ya Mas ya? Boleh. Ini gimana sih cara main basket biar masukin ke sana tuh? Orang Dilempar pendek bisa aja nggak? sih. Orang pendek bisa nggak? Hah? Orang pendek bisa nggak? Bisa sih. Coba yang dong, ada coba. tenaga. Boleh Coba ya. banget. Iya. Waduh, teriaknya yang paling kenceng. Kameramenin sampai Takut gitu. takut. Coba lagi. Coba Sisbah. Kalau Gimana? Oh, gitu aja sih. sikapnya tuh sikap sempurna apa? Awas. Lanjut nih. Ya, lanjut nih ya. Boleh. Sambil ngobrol-ngobrol, tapi dari semua kesibukan Mas Misbah. Ya. Tadi kan banyak banget tuh sibuknya. A, I, U, E, O, pokoknya banyak banget. Ya. Istri suka komplain gak sih? Apalagi kan kamu pasti harus punya quality time buat temennya juga dong. Yap. Kalau Temen untuk kamu masalah maksudnya? komplain pasti ya. Gitu namanya juga punya ini. Kadang ada beberapa hal yang perlu disesuaikan mungkin. Gitu. Jadi mungkin memang ada sesuatu hal mungkin sebelum nikah kita belum diskusikan dan akhirnya kayak menjadi masalah. Nah itu sebenarnya PR. Cuman bukan masalah ketika komplainnya harus ditanggepin seperti apa, ya pada akhirnya ya gimana kita diskusi aja sih setelah itu. Oh gitu. Oh jadi emang ujung-ujungnya emang harus komunikasi. Benar ya? banget. Oke, nah tapi apa nih? sekarang Iya. berarti udah tahun berapa nih menikah? Waktu itu 2020 COVID pertama. 2020? Yap, benar 2020. Itu baru pertama kali kamu nikah? Baru Yap. pertama kali kamu nikah berasanya udah nikah dua kali. Maksudnya itu tanggal pernikahanku tanggal sebenarnya pernikahan. itu ada di 29 Februari. Oh. Jadi benar-benar di Kabisat waktu itu bener 2020. 2020.
Ya. Itu berarti udah 3 tahun, hampir 4 tahun menikah. Benar. Istri suka ngelarang apa? Kalau untuk ngelarang, untuk sampai saat ini untung belum ya gitu. Karena ya balik lagi ketika udah udah menikah memang harus udah tahu apa yang harus diprioritaskan mungkin ya gitu. Jadi kalau misalnya ngelarang mungkin enggak, cuman lebih ke tahu diri aja kali ya gitu. Oh gitu, lebih ke tahu diri ya. Jadi katakanlah misal kalau dulu basket bisa seminggu 3 kali, futsal bisa seminggu 3 kali, badminton 3 kali seminggu juga. Ya sekarang mungkin kayak weekendnya aja sesekali, tapi nggak tiap minggu juga sih. Jadi mungkin kayak kalau misalnya hobi gitu basket atau badminton mungkin sekarang ya 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali aja. Tapi oke dong dengan larangan-larangan itu, kayak pernah bantah kayak enggak, pokoknya aku harus gitu. Enggak sih, karena kan bukan sebuah keharusan ya. Karena kan kalau cuman olahraga, maksudnya di rumah juga bisa gitu, workout sendiri. Oke, sekarang kita masukin coba, kita main basket lagi yuk. Kita main basket lagi yuk. Waduh. Iya. Wah. Coba ya aku ya. Oh boleh. Coba. Ini kita sambil ngobrol ya. Boleh. Tapi kalau menurut Mas Misbah nih, cowok idaman para wanita sebagai Mas Misbah yang udah menikah sekarang, menurut Mas Misbah tuh apa? Ups. Buat Mas Misbah apa? Oke, kalau cowok idaman ya, wah itu sebenarnya kalau tanya saya agak sedikit. Ini ya mungkin lebih tanya ke wanitanya nih, mereka sebenarnya pengen seperti apa gitu. Tapi menurut Mas Misbah harusnya seperti apa sih? Dia sebagai cewek tuh nggak menaikkan ekspektasi gitu. Asik. Gimana? Kalau dari aku mungkin lebih ke bertanggung jawab ya gitu. Maksudnya bisa mempertanggungjawabkan apapun. Katakanlah misal misal mau janjian nih gitu. Kalau janjian ya udah tepat waktu pasti gitu kan. Gitu kan sebuah bentuk dari tanggung jawab ya gitu. Dan mungkin lebih kayak cowok yang bisa dibilang terplanning gitu. Maksudnya kalau dari aku sendiri, katakanlah kemarin ketika sebenarnya kan sudah ya, kalau semua orang pasti pernah pacaran lah. Betul. Gitu. Nah, sempat kayak udah niat serius tapi nggak jadi gitu, dan akhirnya setelah itu memutusin tuh ya udah kalau misalnya memang ada pun mau pacaran lagi itu juga harus langsung serius. Dan waktu itu juga yang sama istri sekarang, ketika pacaran pertama bahkan di hari kedua kalau nggak salah itu memang langsung bilang ini niatnya serius, kalau misalnya memang mau jalan ya ayo, tapi kalau misalnya memang masih nyari mending nggak dulu, aku bilang sih gitu. Jadi memang udah rencana, dan habis itu kita bikin rencana, dan waktu itu sebenarnya kayak oke, kita mau pacaran berapa lama nih gitu, di awal-awal udah kita declare. Itu juga udah confess tuh hal udah, itu? Sudah, karena memang niatnya udah umur ya waktu itu, udah di sekitar berapa umurnya? 27 atau 28 kalau nggak salah waktu itu. Kan jadi kayak udah nggak pengen main-main lagi. Dan akhirnya ya udah setelah jadian juga kita bilang ya udah mau berapa tahun. Cuman waktu itu kita targetnya 4 tahun tuh. Nah, tapi setelah 4 tahun jalan ternyata ada satu hal yang lainnya yang memang tidak bisa menjadikan itu sebuah kenyataan. Akhirnya kita memang nunggu, dan akhirnya kita pacaran sampai 7 tahun. Tapi memang plan yang itu kita masih jalan gitu. Jadi memang 7 tahun setelah itu ya plannya kita beneran jadi gitu. Oke, jadi itu jadi cowok tuh emang harus punya planning juga ya. Bener. Menyerahkan semua itu tuh ke cewek gitu ya. Bener banget. Cewek kan juga pusing. Waduh, ke emosi. Oke, kita coba masukin, bisa nggak? Iya. Wah, kurang tenaga. Kasih lagi sekali. Sekali lagi. Ya. Masih penasaran, coba ya sekali lagi ya. Pantulin coba kotak yang belakang putih itu. Yang mana? Yeay. Oke. Nah. Oke, ini kita sambil duduk lagi kali ya. Pertanyaan masih ada nggak sih? Udah ya? Udah. Kita sambil duduk kali ya, Mas? Oh, boleh. Yuk kita duduk. Apa mau main lagi kita? Kita duduk aja kali ya. Duduk ya. Duduk di mana ya? Nah, tadi kan aku sempat nyinggung nih, menurut Mas Misbah, cowok idaman versi perempuan tuh gimana? Itu kan dari POV dari Mas Misbah ya. Tapi kalau dari aku semuanya setuju. Jadi kalau cowok itu emang harus punya planning. Jadi kadang cowok-cowok yang pernah aku temui itu gak punya planning gitu. Wow. Planning itu kayak ya udah jalanin aja hari ini untuk hari esok, begitupun juga hari esok ya untuk hari esoknya. Bah, itu bisa bilang red flag sih kalau itu. Red flag kan. Jadi sebagai wanita itu kita nggak ngerti dia tuh maunya seperti apa gitu. Taunya tuh kayak hidup itu tentang dia aja gitu. Terutama masalah finansial ya. Wah, kalau aku lihat beberapa riset di tahun 2023 banyak banget yang
berpisah. Bisa lihat di di Google, itu adalah salah satu permasalahan terbesar adalah tentang perekonomian, finansial. Jadi tidak keterbukaan seorang suami istri untuk sebuah finansial. Gitu. Nah, jadi menurut aku bener banget nih, setuju sama Mas Misbah. Kalau misalnya cowok itu harus punya planning gitu. Jadi harus ada dana darurat. Harus memikirkan itu juga kan, bareng-bareng. Tabungan. Investasi. Kalau misalnya ada lebih. Benar. Tapi kalau Mas Misbah sekarang investasi juga atau cuma masih sekarang tabungan dulu deh gitu, atau sekarang ngumpulin dana darurat dulu deh gitu? Kalau misalnya mungkin agak sedikit mundur dulu ya terkait planning tadi ya. Mungkin benar bisa dibilang. Jadi untuk masalah planning ini nggak cuma masalah planning dari sisi besok bakalan ngapain dalam 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, tapi juga secara finansial juga harus di planning dong. Atau gini, karena kan kalau kita ngomongin secara pernikahan itu kan pasti ada budget ya gitu. Nah, waktu itu juga ya udah kita merencanakan budgetnya seperti apa. Itu salah satu contohnya gitu. Nah, selain itu juga mungkin lebih kayak masa hidupnya nanti berdua itu juga harus di planning. Bahkan jauh ketika kita belum menikah itu secara personal juga harus di planning gitu. Katakanlah misal yang minimal itu ada target. Jadi katakanlah misal di umur sekian harus punya ini, tapi harus realistis juga ya, nggak yang katakanlah misal ekonominya biasa aja atau menengah gitu kan, dia dalam 30 tahun mau punya jet pribadi. Nah, itu kan nggak mungkin juga. Jadi mungkin ngeplan atau nge-set target di mana yang memang realistis untuk di-achieve aja gitu. Itu satu. Nah, kalau misalnya ngomongin finansial juga alhamdulillahnya ya mungkin udah ngerti gimana caranya ngolah. Waktu itu sempat belajar sendiri juga. Jadi kalau untuk planning finansial sendiri terkait kayak dana darurat harus disiapkan, terus tabungan juga harus ada, dana darurat segala macam sampai ke investasi. Sebenarnya sempat belajar juga gitu. Jadi alhamdulillahnya sih well planned. Jadi kayak udah memang direncanakan jauh sebelum memang punya pasangan waktu itu kalau saya. Gitu. Jadi emang cowok mau punya pasangan atau misalnya udah punya, emang buat diri sendiri dulu deh gitu ya. Benar. Merencanakannya gitu ya. Yap lah, mungkin ini juga jadi tips sih, karena kenapa mungkin ada beberapa cowok-cowok nih di luar sana yang kadang takut nih mau maju, kadang aku kapan lamar nih ditanyain sama ceweknya gitu, tahu-tahu kayak aku belum siap apa-apa. Nah, itu sebenarnya akan lebih baik ketika memang udah siap secara finansial, walaupun tidak banyak ya, tapi udah finansialnya berani stabil. Memulai ya. Jadi nanti kalaupun misalnya orang tuanya kayak ditanya punya apa, itu udah bisa tuh jawab. Secara tabungan udah punya segini, dana darurat sudah mulai segini, katakanlah udah investasi juga berapa, nggak perlu banyak tapi sudah terencana dengan matang, itu sudah bagus sih sebenarnya. Sudah bagus, gitu. Mantap banget. Ini tips banget sih, dan aku sebagai wanita setuju ya buat cowok-cowok. Ditekankan ya. Kalau misalnya mau menarik seorang wanita ya, selesaikan dulu dirinya sendiri. Ya sih, gitu ya. Biar kalau misalnya ada apa-apa sat gitu. Mas Misbah. Ya. Tadi kan aku sempat dengar juga kalau kamu kan kerjanya di Acute ya. Ya sebenarnya kita sama juga sih, ya kan. Tapi boleh ceritain sedikit nggak sih serunya kerja sebagai product designer ya hitungannya ya? Oke. Di Acute tuh gimana, dan di luar dari kamu bekerja di situ, apa sih yang ingin kamu kenapa sih kamu mendukung Acute ini buat bisa berkembang? Oke, kita ngomongin mungkin dari pertama motivasi dulu aja. Betul, kali ya. Boleh. Oke, landasan pertama mungkin awalnya keterpaksaan ya. Nah, maksudnya keterpaksaan di sini karena kan sebenarnya aku asli Jogja gitu kan. Aku asli Jogja, istri juga asli Jogja. Jadi tidak ada keharusan kita untuk move ke Jakarta sebenarnya waktu itu. Cuman ada satu hal di mana istri harus dinas di Jakarta, jadi memang mau nggak mau harus ikut kan waktu itu. Jadi ya udah kita ikut dan memutuskan untuk resign gitu, memutuskan untuk resign di kantor lama yang memang base-nya di Jogja. Nah akhirnya kayak ya udah kita coba cari-cari. Nah untungnya sebenarnya untungnya di sini motivasi pertama sekaligus cari kerja, pengennya juga belajar juga, maksudnya belajar lebih terkait gimana sih caranya mengelola finansial waktu itu. Jadi kan basicnya tadi udah ada. Nah secara next levelnya gimana nih gitu. Jadi waktu itu ketemu nih sama teman di kontak lah, ini ada satu perusahaan finansial yang dimana sifatnya investasi. Waktu itu dia bilang
dan coba apply. Nah, maksudnya di sini ya udah siapa tahu bisa sekaligus belajar gimana sih caranya investasi yang baik dan benar gitu. Nah, dari situ ya udahlah masuk, keterima, dan secara kerja ya seperti biasa lah, fun dan segala macam, ada daily task dan segala macam. Cuman poin plusnya adalah memang bisa belajar investasi dengan baik dan benar sih, karena ya di internal company sendiri itu banyak banget sharing gitu, entah itu secara formal maupun informal gitu, kayak duduk ngobrol gimana sih mengelola investasi, gimana sih caranya dana darurat tuh harusnya berapa sih gitu-gitu tuh banyak. Tiba-tiba kayak duduk makan kita sharing gitu-gitu. Nah itu sebenarnya poin plus yang sebenarnya sangat-sangat sangat-sangat berguna lah buat aku gitu. Jadi awalnya motivasinya adalah itu, sekarang jadi udah punya planning setelah masuk ke Equit, nambah mantap lagi dengan rencananya sendiri. Benar gitu banget, ya. benar banget. Nah teman-teman, terima kasih banyak Mas Misbah, terima kasih banyak Terima sudah kasih ngobrol-ngobrol juga. sama Sama-sama. aku jadi lebih tahu juga Mas Misbah, teman-teman juga lebih tahu juga beberapa investor Equit di Roy kali ini. Kalau gitu terima kasih banyak. Kita kan habis ini ada acara kan? Oh iya, ada acara di kantor hari ini. Kita langsung ke kantor lagi yuk. Dah.